Sungguh luar biasa bahwa sampai saat ini, di dunia modern yang sangat maju, masih ada satu kelompok manusia yang hidup sepenuhnya dari alam selama 10.000 tahun tanpa bertani atau memelihara hewan ternak. Mereka bertahan hidup dengan memanah hewan buruan dan dengan sabar menggosok batu untuk menyalakan api, sambil sama sekali tidak memakai alat modern seperti korek api. Bayangkan hidup di tempat di mana makan monyet dianggap biasa. Seorang pria bisa memiliki sampai 10 istri, dan alam liar menentukan segalanya. Inilah kehidupan menarik dari suku Hadza. Suku Hadzabe yang tinggal di sekitar Danau Eyasi di Tanzania bagian utara merupakan salah satu jejak hidup paling nyata dari masa awal manusia. Selama lebih dari 50.000 tahun, mereka telah tinggal di wilayah ini, dan baru sekitar 150 tahun terakhir mulai bersentuhan dengan dunia modern. Bahkan cara mereka berkomunikasi pun sangat khas, memakai bahasa yang rumit dengan bunyi klik yang berbeda, dan hampir tidak bisa ditemukan di tempat lain di bumi. Bagi komunitas ini, melacak hewan dan mencari makanan bukanlah kegiatan santai, melainkan persoalan hidup dan mati. Para pria di suku ini termasuk pelacak terbaik di dunia, dan mereka berburu tanpa senjata api modern atau jebakan buatan pabrik. Mereka hanya mengandalkan apa yang dapat mereka buat sendiri. Busur tradisional mereka dibuat dari kayu yang lentur dan diikat dengan urat hewan yang kuat. Ujung panah mereka dilapisi racun ringan tetapi mematikan yang berasal dari tanaman mawar gurun, yang juga dikenal sebagai Adenium obesum. Tanaman yang indah ini menghasilkan getah kuat yang membuat satu tembakan yang tepat bisa langsung berakibat fatal. Selama ribuan tahun, cara berburu ini hampir tidak berubah. Hewan yang mereka buru setiap hari sangat beragam, mulai dari burung kecil dan dasi batu hingga hewan yang lebih besar seperti antelop dan babi hutan. Namun, babon adalah buruan yang paling sulit, karena babon sangat cerdas dan bergerak sangat cepat. Menangkapnya menuntut lebih dari sekadar kekuatan tubuh. Dibutuhkan strategi yang tajam, kemampuan menebak gerakan hewan, dan kecakapan menutup jalur kaburnya. Saat musim kemarau datang, air menghilang dan kawanan besar hewan berpindah ke tempat lain. Singa kehilangan sumber makanan utama mereka, dan alam menjadi semakin keras. Daripada membuang tenaga mengejar buruan yang langka, para pemburu kuno ini memakai cara yang berani. Mereka merebut hasil buruan segar langsung dari predator puncak. Dengan pengetahuan yang diwariskan turun-temurun, mereka mampu membaca alam liar dengan sangat tepat. Mereka mengamati burung bangkai yang berputar di langit untuk menemukan bangkai, dan mendengarkan dengan cermat untuk membedakan auman singa yang tenang dari suara peringatan yang berbahaya. Yang terpenting, mereka tidak menghadapi semua risiko itu sendirian. Anjing pemburu menjadi rekan penting dalam strategi bertahan hidup mereka, dan sangat membantu dalam mendapatkan makanan. Suku ini hidup selaras dengan alam, mengambil hanya sebanyak yang mereka perlukan dan tidak membuang apapun. Bahkan ketika seekor anjing pendamping sudah terlalu lemah untuk terus ikut berburu, mereka percaya bumi akan terus menopang hidup mereka, dan mereka menghormati pemberian itu dengan menjaga keseimbangannya. Jika perburuan liar yang benar-benar nyata membuat Anda tertarik, tulis komentar nomor 1 di bawah. Namun, cara hidup mereka tidak berhenti pada berburu dan meramu saja. Perpindahan terus-menerus dan kesetaraan penuh menjadi inti dari kehidupan Hadzabe. Tempat tinggal sementara mereka dibangun dengan sangat selaras dengan lingkungan sekitar. Dengan daun dan ranting saja, mereka dapat membuat rumah sederhana dengan cepat, lalu membongkarnya secepat itu juga. Saat sumber daya di satu tempat mulai habis, kelompok itu akan pindah. Berangdak memiliki keterikatan besar pada barang. Waktu ada yang bertengkar soal milik pribadi, mereka hanya mengumpulkan barang yang ada lalu melanjutkan perjalanan melintasi alam. Apakah Anda sanggup menjalani hidup seperti itu? Bayangkan perasaan tidur di rumah yang besok sudah hilang, tanpa tahu kemana Anda akan pergi berikutnya. Mereka tidak mengandalkan teknologi modern untuk menebak kapan hujan akan turun. Sebaliknya, mereka memakai pengamatan seumur hidup terhadap pola awan, gerak hewan, dan perubahan tumbuhan. Pengetahuan yang dalam ini diwariskan langsung dari ibu, ayah, dan leluhur mereka. Saat kita melihat cara komunitas mereka diatur, kita tidak akan menemukan tingkatan kekuasaan. Tidak ada presiden, manajer, raja, atau kepala suku. Setiap keputusan dibuat bersama, dan semua orang memiliki suara yang sama. Seorang remaja yang baru pulang dari perburuan pertamanya memiliki hak bicara yang sama dengan pria yang sudah puluhan tahun berpengalaman. Mereka memutuskan bersama cara menyelesaikan masalah, membagi makanan, dan memilih tempat berkemah berikutnya. Yang sangat penting, komunitas ini juga sangat bergantung pada perempuan, karena peran mereka menentukan kelangsungan hidup seluruh kelompok. Ketika para pria pergi berburu, para perempuan menjalankan tugas yang sama pentingnya. Bahkan dalam banyak hal lebih rumit.
Mereka seperti gudang pengetahuan alam yang berjalan. Mereka bisa langsung membedakan tanaman yang aman dimakan dan tanaman yang beracun. Di padang savana yang luas, mereka menemukan akar tertentu yang memiliki nilai pengobatan tinggi. Watapana klinik modern, mereka merawat orang sakit, mengatur kebutuhan makanan, dan menjaga kesehatan kelompok mereka. Semua pengetahuan besar ini tidak pernah ditulis di buku. Pengetahuan itu hidup hanya di dalam ingatan. Diteruskan dari ibu kepada anak perempuan dari generasi ke generasi. Jika arsip hidup ini hilang, maka seluruh suku akan kehilangan kemampuan untuk bertahan. Selain itu, para perempuan mengumpulkan sebagian besar makanan nabati yang membuat kelompok tetap hidup, seperti beri liar, buah-buahan, umbih, dan akar. Mereka juga bertanggung jawab membesarkan anak-anak dan memasak makanan, lewat cerita, percakapan yang terus hidup, dan kerja harian yang tidak pernah berhenti. Mereka menjaga jalinan sosial di dalam perkemahan. Dalam budaya ini, Hubungan antara pria dan perempuan tidak dibangun di atas gagasan siapa yang lebih tinggi. Hubungan itu berdiri di atas keseimbangan yang tepat. Setiap sumbangan memiliki arti yang sangat besar. Setiap orang dihargai dengan sungguh-sungguh. Kelompok ini bertahan justru karena semua orang memahami bahwa mereka saling membutuhkan. dalam masyarakat Hadzabe, Seorang pria bisa memiliki sampai 10 istri. Sebelum Anda bereaksi, izinkan saya menjelaskan. poligami di kalangan Hadzabe bukan soal status, Bukan soal kesombongan kekuasaan, atau pamer. Ini adalah strategi bertahan hidup. Dan sangat masuk akal jika kita memahami kondisi keras tempat mereka hidup. Hidup di savana sangat berat. Sumber daya tidak pernah benar-benar pasti. Semakin banyak orang dewasa yang ikut menopang satu keluarga, semakin besar peluang semua orang termasuk anak-anak. untuk selamat melewati musim kering. Lebih banyak istri berarti lebih banyak tangan untuk mencari makanan, lebih banyak orang untuk merawat anak. Dan lebih banyak pengetahuan yang dipakai untuk menghadapi tantangan hidup sehari-hari. Namun, Seorang pria yang ingin memiliki beberapa istri harus membuktikan dirinya terlebih dahulu. Ia harus menunjukkan kemampuan berburu yang luar biasa dan kapasitas memimpin untuk menanggung beberapa keluarga. Ini bukan hak yang diberikan begitu saja. ini harus diperoleh. Meski begitu, Kebanyakan pria Hadzabe hanya memiliki satu istri. model keluarga inti justru lebih umum. Poligami ada sebagai pilihan, bukan sebagai aturan utama. Baik mempelai pria maupun mempelai perempuan harus sama-sama setuju dengan pernikahan itu. Keluarga pihak pria memberikan hadiah seperti makanan, Madu, dan barang buatan tangan kepada keluarga pihak perempuan sebagai tanda hormat dan kesungguhan. Hilangkan teknologi, uang, dan bangunan permanen. Lalu apa yang tersisa dari sebuah budaya? bagi suku Hadza, yang tersisa justru semua hal yang benar-benar penting. Pakaian mereka dibuat dari kulit hewan, hasil buruan yang diolah dengan cermat agar melindungi tubuh dari panas siang yang menyengat dan udara malam savana yang dingin. Para pria memakai rok kulit pendek, Para perempuan memakai rok yang lebih panjang, sering dilengkapi kain penutup seperti jubah ringan atau selendang. Sederhana, fungsional, sangat cocok dengan lingkungan mereka. Aksesori mereka memiliki makna yang dalam, Sumdesarim, Sijibirijan, cangkang, dan manik-manik alami bukan sekadar hiasan. Semua itu adalah lambang jati diri, kedudukan, dan hubungan mereka dengan alam. Setiap benda menyimpan cerita. namun Detak paling hidup dari budaya Hadzabe terasa pada malam hari. di sekitar api unggun. Ketika matahari tenggelam dan perburuan selesai, seluruh komunitas berkumpul, lalu mereka menari. Tarian yang penuh semangat Gembira, dan melibatkan semua usia. dari anak kecil sampai orang tertua. Musik mereka dibuat dari suara manusia dan alat buatan tangan, dengan irama yang diwariskan selama ribuan tahun. Ini bukan pertunjukan, ini bukan hiburan seperti yang biasa kita pahami. Inilah cara Hadzabe memaknai hari yang telah lewat, merayakan bahwa mereka masih hidup, menguatkan ikatan mereka, dan meneruskan budaya kepada generasi berikutnya. Setiap tarian adalah arsip hidup tentang siapa mereka sebenarnya. Pernikahan juga dirayakan dengan semangat yang sama. Tidak ada gaun mewah, tidak ada makanan pesanan, tidak ada tempat acara yang disewa. Hanya ada komunitas, API musik, dan kebahagiaan mendalam dari dua orang yang menyatukan hidup mereka dengan cara tertua yang dikenal manusia. Orang Hadza memiliki mikrobioma usus paling beragam yang pernah ditemukan pada kelompok manusia manapun yang pernah diteliti. Lebih beragam daripada orang di Eropa. Lebih beragam daripada orang di Asia atau Amerika. Bahkan lebih beragam daripada orang yang makan makanan modern yang organik, kaya probiotik. dan dipilih dengan sangat hati-hati. Lalu apa rahasianya? Mereka makan daging mentah, Buah liar, akar, serangga, dan apapun yang diberikan oleh alam.
Mereka minum air yang diambil dari dasar sungai kering dengan cara menggali tanah dalam-dalam memakai tangan mereka sendiri. Mereka makan madu langsung dari sarangnya, termasuk larvanya. Karena larva adalah sumber protein dan protein berarti bertahan hidup, makanan mereka juga mencakup landak, yang menjadi salah satu sumber pangan penting. Mereka juga memakan berbagai jenis tikus liar, Antelop, burung, dan pada masa sulit, reptil serta serangga. tidak ada yang dibuang. Tidak ada yang dianggap terlalu rendah untuk dimakan. Jika memberi gizi, Maka itu adalah makanan. hasil dari pola makan yang sangat beragam ini adalah mikrobioma usus yang begitu kuat sehingga orang Hadzabe hampir sepenuhnya terbebas dari penyakit pencernaan yang banyak menyerang manusia modern, sindrom iritasi usus, Penyakit Crohn. dan berbagai gangguan usus modern yang memengaruhi ratusan juta orang di seluruh dunia. Pada dasarnya, hampir tidak dikenal di kalangan Hadzabe. Menemukan air di salah satu lingkungan paling kering di bumi membutuhkan pengetahuan yang dikumpulkan sepanjang hidup. Mereka tahu di mana ada aliran air, sumur alami, dan mata air tersembunyi di bawah tanah. Mereka menggali dasar sungai yang kering dengan sabar dan teliti. Mereka menyimpan air di dalam labu kering dan wadah dari kulit kayu. Setiap tetes air didapat dengan usaha. Sekarang tanyakan dengan jujur kepada diri sendiri. Apakah Anda sanggup minum air keruh yang digali dari dasar sungai kering dan menganggap itu sebagai hari yang baik? Tulis jawaban Anda di kolom komentar. Kami membaca semuanya. Sekarang, mari kita bicara tentang salah satu kerjasama paling luar biasa di seluruh dunia alam. Bukan antara dua manusia. Bukan antara manusia dan hewan peliharaan. Melainkan antara seorang manusia dan seekor burung liar yang tidak pernah dilatih, Tidak pernah dikurung. dan tidak pernah dimiliki. Burung pemandu madu. Makhluk kecil yang terlihat biasa ini telah membangun hubungan dengan orang Hadzabe yang sampai sekarang masih sulit dijelaskan sepenuhnya oleh para ilmuwan. Saat burung pemandu madu menemukan sarang lebah, ia akan mencari seorang pemburu Hadzabe. Ia berkicau dengan pola suara yang khas Ia terbang sebentar, lalu hinggap, menoleh ke belakang. dan menunggu. Setelah itu ia terbang lagi. Tanpa berlebihan, Ia benar-benar sedang menunjukkan jalan. Orang Hadzabe mengikuti burung itu tanpa ragu. mereka telah melakukan hal ini begitu lama, sampai kepercayaan antara manusia dan burung itu menjadi sangat kuat. Burung pemandu madu memimpin mereka melewati hutan lebat, Melewati batuan terjal, kadang untuk jarak yang cukup jauh. sampai akhirnya mereka tiba di sarang lebah yang tersembunyi tinggi di cabang pohon besar. Lalu pekerjaan sebenarnya dimulai. Para pria memanjat, tanpa tali, tanpa pengaman tubuh, tanpa alat keselamatan apapun, Hanya dengan tangan. kaki, dan pengalaman puluhan tahun dalam membaca tekstur batang pohon dan arah cabang. Mereka memanjat sampai ketinggian yang membuat kebanyakan orang merasa pusing. Dan saat mereka sampai di sarang, mereka menghadapi sesuatu yang akan membuat sebagian besar dari kita lari menjauh. Ribuan lebah, marah, bertahan, menyengat. Orang Hadzabe menahannya. Sengatan demi sengatan, mereka memasukkan tangan ke sarang dan mengambil sarang madu. Setiap tetes madu adalah hasil yang didapat dengan susah payah, dibayar dengan keberanian, Keterampilan, dan daya tahan terhadap rasa sakit yang mungkin tidak akan pernah diuji pada kebanyakan dari kita. pada waktu tertentu dalam setahun. Madu bisa menyumbang hingga 80% dari total kalori yang dikonsumsi Hadzabe. Ini bukan makanan kecil untuk dinikmati. Ini adalah penopang hidup. Sumber energi padat yang menjaga seluruh komunitas tetap bertahan ketika makanan lain sulit didapat. Orang Hadzabe tidak memandang lebah sebagai musuh yang harus dikalahkan. Mereka melihat lebah sebagai penjaga salah satu hadiah paling berharga dari alam. Mereka mendekati setiap sarang dengan rasa hormat. Mereka mengambil seperlunya dan tidak lebih. Mereka percaya bahwa alam memberi balasan pada kesabaran dan penghormatan. Dan bahwa mengambil lebih dari bagian Anda berarti merusak perjanjian suci antara manusia dan dunia alam. Setelah madu diambil, burung pemandu madu juga mendapat bagiannya. Lilin dan sisa larva yang ditinggalkan oleh orang Hadzabe adalah hal yang memang dicari oleh burung itu. Ini adalah pertukaran, sebuah kemitraan yang dibangun atas manfaat bersama, dipelihara selama ribuan tahun, antara burung liar dan manusia liar. Lalu ada pertanyaan tentang uang. Orang Hadzabe tidak memakainya. Mereka tidak pernah hidup bergantung padanya. Seluruh sistem ekonomi mereka dibangun di atas sesuatu yang jauh lebih tua dan dalam banyak hal jauh lebih jujur, yaitu pertukaran langsung. Jika Anda punya sesuatu yang saya butuhkan dan saya punya sesuatu yang Anda butuhkan, maka kita bertukar. Alat buatan tangan, perhiasan, madu, dan kulit hewan. Inilah mata uang dalam kehidupan Hadzabe. Tidak ada bunga, Tidak ada inflasi, lalu ada utang.
Tidak ada orang yang menjadi kaya sementara orang lain kelaparan. Dalam beberapa tahun terakhir, sedikit pariwisata berbasis komunitas telah membawa aliran uang nyata dalam jumlah kecil ke beberapa komunitas Hadzabe. Mereka memakainya dengan sangat hemat, terutama untuk membeli ujung panah dari logam atau korek api, sebagai penyesuaian kecil terhadap dunia modern, yang membuat beberapa pekerjaan sedikit lebih mudah tanpa mengubah jati diri mereka. Tetapi nilai dasarnya tetap sama. Dalam dunia Hadzabe, apa yang Anda berikan kepada komunitas dan apa yang Anda terima darinya adalah satu-satunya ukuran kekayaan yang benar penting. Dan jika ukuran itu yang dipakai, maka banyak dari mereka sebenarnya sangat kaya. Sekarang, jika Anda membayangkan orang Hadzabe mengeluarkan sekotak korek api untuk memulai semuanya, hentikan bayangan itu sekarang juga. Bagi Hadzabe, Api adalah sebuah seni, sebuah keterampilan yang begitu halus dan begitu melekat dalam budaya mereka, sampai melihatnya terasa bukan seperti menyaksikan teknik bertahan hidup, melainkan seperti menyaksikan sebuah upacara. Mereka menggunakan 2 potong kayu, satu alas yang kuat dan kering, dan satu batang tipis yang lurus. Mereka meletakkan rumput kering atau daun di atas alas sebagai bahan penyala. Lalu mereka menjepit batang itu di antara telapak tangan dan memutarnya dengan cepat sambil memberi tekanan ke bawah, menciptakan gesekan. menciptakan panas. Dalam hitungan detik, bara kecil muncul di bahan kering itu, Satu hembusan napas yang hati-hati, tepat ke titik yang benar, dan api pun lahir. Tanpa korek api, tanpa cairan pemantik, tanpa rasa kesal saat pemantik tidak menyala pada percobaan pertama. hanya tangan, Kayu, pengetahuan, dan napas. keterampilan ini tidak diajarkan di ruang kelas. Ini diwariskan lewat contoh langsung, dari ayah kepada anak laki-laki, dari ibu kepada anak perempuan, Dari orang tua kepada anak. dalam rantai yang tidak pernah terputus dan membentang lebih jauh daripada sejarah yang tertulis. Setiap kali seorang Hadzabe menyalakan api dengan cara ini, ia sedang melakukan tindakan yang menghubungkannya langsung dengan semua leluhur manusia yang pernah hidup. Lalu di sekitar api itu, Ada hal lain yang terjadi, sesuatu yang benar-benar akan mengejutkan Anda. Orang Hadzabe mengisap sesuatu yang disebut tacho, dan sebelum bayangan Anda melayang ke arah yang salah, izinkan saya menjelaskannya dengan tepat. Tacho adalah campuran tembakau liar dan tumbuhan lokal. Dibuat dengan mengeringkan dan menghancurkan daun tembakau menjadi bubuk, lalu mencampurkan bubuk itu dengan abu dari tanaman lain. Campuran itu dibungkus dengan daun atau diisap memakai pipa buatan tangan. Yang membuat hal ini menarik bukanlah zatnya sendiri. Yang menarik adalah ritual di sekitarnya. Pipa itu berpindah dari satu orang ke orang lain di sekitar api. Cerita dibagikan. Tawa muncul. Peristiwa sepanjang hari dipahami bersama. Tako bukan soal asapnya. Tako adalah soal lingkarannya. Soal momen tenang setelah seharian menjalani kerja fisik yang berat tanpa henti, saat komunitas duduk bersama dan hanya menikmati keberadaan satu sama lain. Di dunia saat ini, Ketika banyak orang makan malam sendirian sambil menatap layar, ada sesuatu yang diam-diam menyakitkan saat membayangkan betapa jauh lebih kayanya lingkaran api unggun itu. Semua yang sudah kita bahas sampai sekarang adalah kisah tentang daya tahan. Mentang-mentang sekelompok manusia yang menemukan cara untuk hidup dan berkembang di salah satu lingkungan paling keras di bumi, lebih lama daripada sebagian besar peradaban pernah berdiri. Tetapi fakta terakhir ini berbeda. Ini bukan tentang apa yang telah dibangun oleh orang Hadzabe. Ini tentang apa yang sedang diambil dari mereka. Saat ini, ketika Anda sedang menonton ini, tanah leluhur Hadzabe terus menyusut. Pertanian modern terus meluas masuk ke wilayah savana. Para pengembang mengubah tanah liar menjadi lahan pertanian. Pagar mulai berdiri di wilayah yang telah dijelajahi orang Hadzabe dengan bebas selama 50.000 tahun. Dan setiap hektar yang hilang berarti satu bagian dari kemampuan mereka untuk bertahan dengan cara tradisional ikut hilang. ini bukan hanya kehilangan tanah. Ini adalah hilangnya seluruh dasar tempat budaya mereka berdiri, tanpa akses pada hewan yang mereka buru, tumbuhan yang mereka kumpulkan, dan sumber air yang telah mereka petakan selama banyak generasi. Orang Hadzabe tidak bisa lagi hidup seperti cara hidup mereka selama ini. Mereka perlahan didorong ke pinggir dunia mereka sendiri. Bagi generasi muda, Tekanannya datang dari 2 arah sekaligus. dari luar, Dunia modern menarik mereka dengan janji sekolah, telepon pintar, dan jenis kehidupan yang berbeda. Dari dalam, para tetua memikul beban 50.000 tahun. Tradisi dan harapan yang diam namun mendesak bahwa akan ada seseorang yang memilih untuk meneruskannya. ini bukan pilihan yang sederhana. Dan tidak adil jika kita berpura-pura bahwa ini mudah. Seorang anak muda Hadzabe yang berdiri di persimpangan itu bukan sedang memilih antara yang baik dan yang buruk. Ia sedang memilih antara 2 pengertian yang benar-benar berbeda tentang seperti apa hidup yang baik itu.
Dan tragedinya adalah tekanan dari dunia modern. Seringkali tidak memberi mereka ruang untuk memilih dengan bebas. Sebagian sudah pergi, sebagian tetap tinggal, sebagian bergerak di antara dua dunia, membawa ketegangan dari pertentangan itu ke dalam hidup mereka setiap hari. Pertanyaan yang seharusnya tetap tinggal di pikiran Anda lama setelah video ini berakhir, bukanlah apakah Hadzabe harus menjadi modern atau tetap tradisional? Itu adalah keputusan mereka, bukan keputusan kita. Pertanyaan yang sebenarnya adalah ini. Di dunia yang bergerak semakin cepat menuju pola hidup yang sama, Layar yang sama, sistem yang sama, dan keterputusan yang sama dari alam. Apa yang kita hilangkan ketika orang-orang terakhir yang masih mengingat cara lain untuk menjadi manusia, akhirnya lenyap. Orang Hadzabe bukan sekadar hal aneh untuk dilihat. Mereka bukan benda pajangan di museum. Mereka adalah cermin, Dan jika kita cukup jujur untuk melihatnya, yang mereka pantulkan kembali kepada kita adalah gambaran manusia yang lebih terhubung, lebih tangguh, dan dalam banyak hal lebih bebas daripada apapun yang pernah dialami kebanyakan dari kita. Mereka melihat peradaban lalu berkata tidak. Terima kasih. Dan selama 50.000 tahun, jawaban itu membuat mereka tetap hidup. Jika kisah ini membuat Anda melihat dunia dengan cara yang berbeda, Walau hanya sebentar, bagikan kepada seseorang yang perlu mendengarnya, dan tuliskan di kolom komentar. Setelah semua yang baru saja Anda pelajari tentang Hadzabe, apa satu hal dari kehidupan mereka yang benar-benar ingin Anda rasakan sendiri? saya membaca setiap komentar. Dan saya ingin tahu jawaban Anda. Dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe. Nyalakan lonceng notifikasi, supaya kita bisa bertemu lagi di video berikutnya. Terima kasih banyak sudah bersama kami hari ini. Semoga Anda menikmatinya. Dukungan Anda benar-benar sangat berarti bagi kami. Xiaobei yang selalu menyertai Anda.